Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir dalam kebaikan. genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Ta'lim Al-Ittiba. Kita lanjutkan pembahasan kita di tafsir surat Al-Baqarah juz 2. Kita sampai pada ayat 145. Kita masih berbicara seputar kiblat ya. Tentang proses perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis menuju ke Al-Masjidil Haram. Setelah itu Allah berfirman pada ayat 145, "Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak." Dan sungguhnya jika kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil semua ayat, semua bukti, semua keterangan, ma tabi'u qiblatak, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan engkau tidak bakalan juga mengikuti kiblat mereka. Wa ma ba'dhuhum bitabi'in qiblata ba'd, dan sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat yang lainnya. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. Kalau seandainya engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang ilmu kepadamu, sungguhnya engkau benar-benar termasuk orang yang zalim ya. Di sini Allah menjelaskan bagaimana mereka orang-orang Yahudi dan Nasara Ahlul Kitab, mereka tidak bakalan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam seandainya Nabi mendatangkan dengan berbagai macam hujjah dan dalil dan argumentasi, berbagai macam keterangan, mereka tidak bakalan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma tabi'u qiblatak, mereka tidak bakalan mengikuti kiblatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ma tabi'uk, mereka tidak akan mengikuti engkau. Ya, karena kalau kelaziman mereka mengikuti kiblatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka mengikuti Nabi. Sementara mereka tidak bakalan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun Nabi mendatangkan berbagai macam dalil dan argumentasi. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim, karena mereka hasad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Muhammad adalah Arab, sementara mereka maunya nabi dari Bani Israel ya. Jadi ma tabi'u qiblatak, kata Syekh Sa'di, mereka tidak bakalan mengikuti kiblatmu, maksudnya ma tabi'uk, mereka tidak akan ikut engkau. Mereka tidak akan ikut engkau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setelah itu, wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan engkau tidak bakalan mengikuti kiblat mereka juga ya. Enggak mungkin engkau mengikuti kiblat mereka ya. Di sini Allah mendatangkan dengan isim fa'il tabi', engkau tidak bakalan menunjukkan istimrar terus menerus, kau tidak bakalan ikut kiblat mereka karena kiblat mereka tidak sesuai dengan yang seharusnya adalah Ka'bah ya. Artinya engkau juga tidak akan mengikuti jalan-jalan mereka, kau tidak akan mengikuti jalan-jalan mereka. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, wa ma ba'dhuhum bitabi'in qiblata ba'd, bahkan sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat yang lain. Jadi perhatikan di sini ada 3 kiblat. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kiblat-kiblat umat-umat ya. Kiblat Yahudi yaitu Baitul Maqdis.
kiblat Nasara ketika itu ya, adalah arah timur ya. Masyriq, ke arah masyriq, al-masyriq. Kemudian kiblatnya kaum muslimin adalah Al-Ka'bah. Al-Ka'bah. Allah menamakan bahwasanya engkau tidak akan mengikuti kiblat mereka. Mereka tidak akan ikut kiblat engkau wahai Muhammad dan mereka juga tidak akan engkau tidak akan mengikuti kiblat mereka. Kemudian kata Allah, "Wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd." Bahwasanya Yahudi tidak akan ikut kiblatnya Nasara dan Nasara tidak akan ikut kiblatnya Yahudi. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Jadi mereka sendiri saling berselisih padahal sama-sama dari Bani Israel. Kalau mereka sama-sama dari Bani Israel tidak saling mengikuti, bagaimana lagi mereka mau ikut engkau wahai Muhammad? Jadi Allah semakin menekankan, mereka tidak bakalan ikut kiblatmu. Sedangkan mereka sendiri saling berselisih ya. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatluna alkitab. Kata Allah, Yahudi berkata Nasara tidak di atas kebenaran, Nasara berkata Yahudi tidak di atas kebenaran. Sehingga mereka saling berbeda kiblat antara Yahudi dan Nasara. Kalau mereka tidak saling mengikuti padahal sama-sama Bani Israel, bagaimana mereka mau mengikuti kiblatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ini taba'ta ahwa'ahum." Perhatikan, Allah mengatakan, "Wala ini taba'ta ahwa'ahum." Kalau kalian mengikuti hawa nafsu mereka, kata Allah, kalau engkau mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, min ba'di ma ja'aka minal ilm, padahal setelah datang kepada engkau ilmu, innaka idzal laminadz zalimin, maka kau termasuk orang yang zalim. Di sini perhatikan Allah menamakan kiblat mereka dengan hawa nafsu. Perhatikan. Allah menamakan kiblat mereka. Ini sikap mereka menghadap kiblat-kiblat mereka sebagai hawa nafsu. Berarti kiblat mereka salah ya. Berarti kiblat mereka salah ya. Kiblat mereka. Oleh karenanya sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sesungguhnya kiblatnya seluruh nabi adalah Ka'bah ya. Dari sini ketika Allah menamakan kiblat mereka Baitul Maqdis maupun Masyriq adalah hawa nafsu, ini menunjukkan bahwasanya asal kiblat para nabi seluruhnya alaihi wassalam adalah Ka'bah ya. Adalah Ka'bah. Ya, karena apalagi yang makanya ada khilaf siapa yang pertama bangun Ka'bah. Ada yang mengatakan Adam alaihissalam, ada yang mengatakan setelah Adam. Pondasinya sudah ada. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait, ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi. Apalagi yang meninggikan adalah Ibrahim, ya. Apalagi yang meninggikan pondasi Ka'bah adalah Ibrahim. Ibrahim alaihissalam yang merupakan nenek moyang Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya mereka semuanya baik Musa dan pengikutnya Yahudi, Isa yang pengikutnya Nasara dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pengikutnya kaum muslimin harusnya mengarah kepada Ka'bah yang dibangun oleh nenek moyang mereka yaitu Ibrahim alaihissalam. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kiblat mereka adalah kiblat yang salah sehingga Allah menamakan sikap mereka menghadap kiblat mereka dengan hawa nafsu.
hawa nafsu. Allah mengatakan, "Wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma jaka minal ilm, innaka idzal laminadh dhalimin." Kalau kau ikuti mereka setelah datang ilmu, wahai Muhammad, engkau termasuk orang-orang yang zalim. Allah, engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ada dua penafsiran di kalangan para ulama tentang firman Allah, "Wala ini taba'ta ahwa'ahum." Kalau kau mengikuti hawa nafsu mereka. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya meskipun khitabnya ditujukan kepada Nabi, "Wala ini taba'ta." Kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka, "Wala ini taba'ta." Kalau engkau mengikuti, tapi maksudnya bukan Nabi, tapi maksudnya adalah artinya adalah kaum muslimin, cuma digunakan dengan kata Nabi. Kata mereka karena Nabi tidak mungkin ikut hawa nafsu. Nabi tidak mungkin mengikuti hawa nafsu mereka ketika Allah mengatakan wala ini taba'ata ahwa'ahum. Kalau kau mengikuti hawa nafsu mereka, maksudnya kalau kalian wahai kaum muslimin mengikuti hawa nafsu orang Yahudi Nasara. Tapi Allah menggunakan kata engkau Nabi sebagai perwakilan dari kaum muslimin. Dan ini dalam Al-Qur'an yang mirip seperti ini banyak. Contohnya ya ayyuhan nabiyyu taqillah wala tuti'il kafirin wal munafiqin dalam surat Al-Ahzab. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah, jangan ikuti orang-orang munafik dan orang kafir. Maksudnya adalah kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Seperti itu ya. Jadi diucapkan kepada Nabi tapi maksudnya adalah kaum muslimin. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, yang ini dipilih oleh sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin dan juga Tahir bin Asyur sebelumnya dan di sebelumnya lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya dhamir kata ganti wala ini taba'ta jika engkau benar-benar ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditujukan kepada Nabi. Kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka, setelah datang ilmu kepada engkau, engkau akan termasuk orang yang zalim. Meskipun Nabi tidak mungkin mengikuti hawa nafsu mereka, tapi ini sebagai bentuk zajar, peringatan keras kepada kaum muslimin. Seakan-akan Allah berkata, kalau Nabi SAW saja yang memiliki kedudukan yang tinggi, yang memiliki kebaikan yang banyak, ternyata mengikuti hawa nafsu mereka, maka akan tergolong orang-orang zalim. Apalagi kalian, para pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan adapun perkataan Nabi tidak mungkin mengikuti hawa nafsu, kita bilang benar, maksudnya di sini adalah jika artinya Allah beri peringatan. Nabi tidak akan melakukan, cuma jika. Ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau melakukan kesyirikan wahai Muhammad, la in asyrakta, kalau kau melakukan kesyirikan wahai Muhammad, la yahbatanna 'amaluk, maka akan gugur amalanmu, wa la takunanna minal khasirin, kau termasuk orang yang merugi. Padahal Nabi tidak mungkin melakukan kesyirikan, tapi ini sebagai peringatan keras. Karena Allah mengatakan jika, dan jika belum tentu terjadi. Nabi memang tidak melakukan. Hanya peringatan seandainya Nabi melakukan, namanya juga seandainya. Dia akan menjadi zalim, dia akan merugi. Bagaimana dengan kalian yang tidak punya, yang kebaikannya kurang, yang tidak semulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah berfirman tentang para nabi, ketika Allah menyebutkan para nabi, kata Allah, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, ini jelas sekali bahwasanya khitab ditujukan atau pembicaraan ditujukan kepada para nabi. Walau asyraku dalam surat Al-An'am. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Jika mereka berbuat syirik, maka akan gugur amalan mereka, padahal para nabi tidak melakukan kesyirikan. Tapi ini bentuk kebiasaan Al-Qur'an untuk menunjukkan suatu perkara yang berbahaya. Maka ditempatkanlah posisi Nabi atau para Nabi. Kalau Nabi pun yang melakukan, maka berakibat fatal apalagi kalian. Meskipun para Nabi tidak akan melakukannya. Ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya kata ganti tersebut benar-benar dibawakan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi wala ini taba'ata ahwa'ahum. Kalau engkau wahai Muhammad. Bukan artinya kalau kalian umat kaum muslimin mengikuti Yahudi Nasara. Tapi benar-benar kalau engkau mengikuti mereka wahai Muhammad. Dan ini peringatan bahwasanya yang paling penting adalah amalan. Kalau semulia Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti hawa nafsu mereka orang Yahudi Nasara, maka
akan termasuk orang zalim, bagaimana lagi dengan selain Nabi? Meskipun seorang memiliki nasab yang tinggi, meskipun Quraisy, meskipun dari Bani Hashim, meskipun keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau ternyata melakukan pelanggaran, ya, maka tidak bermanfaat nasab mereka. Sementara Nabi saja kalau melakukannya kesalahan ini, maka Nabi termasuk orang zalim. Tentu Nabi tidak melakukannya. Saya ulangi lagi perkataan seandainya engkau, itu bukan berarti Nabi melakukan, tapi ini hanya pengandai-andaian dan tidak terjadi, ya, untuk memberi penekanan yang tegas. Ya, sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin." Seandainya Allah, kata Nabi, katakanlah wahai Muhammad, seandainya Ar-Rahman Allah punya anak, maka aku akan menyembahnya, ya. Tentu Allah tidak bakalan punya anak, ya. Tapi ini sekedar seandainya, ya, penegasan yang sangat sangat kuat, ya. Di sini ada faedah berkaitan dengan zaraf, ya, ada id, ada idza, ada idzan. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala memberikan faedah, ya, tentang secara faedah bahasa, ya. Ada kata ganti, zaraf atau menunjukkan waktu, ya. Kata ada id, ada idza, ada idzan, ya. Idza, ini artinya ketika, maknanya sama-sama ketika. Ini juga idza, ketika. Kalau ini idzan, maka, ya. Ketika ini maknanya untuk fi'il madhi, telah terjadi, pas. Adapun idza maksudnya untuk masa depan, mustaqbal. Idzan untuk sekarang, sedang terjadi. Idz misalnya idz walau annakum idz zalamu ja'uka, ya. Walau annahum idz zalamu ja'uka, idz itu ketika, tapi sudah terjadi, ya. Tentang masa lalu dibicarakan. Kalau idza jika, tapi untuk masa depan. Adapun idzan seperti dalam ayat ini, innaka idzan laminadz zalimin. Artinya kalau seandainya engkau mengikuti hawa nafsu mereka, maka saat itu pula, sekarang itu pula, maka engkau akan termasuk orang zalim. Ini sekedar faedah, karena ini penting juga dalam beberapa pembahasan, tapi tidak mungkin saya bahas di sini. Saya ingin menyampaikan bahwasanya ada 3. Id itu berarti sudah masa lampau. Idza adalah untuk masa depan. Adapun idzan adalah sedang terjadi, ya. Seperti dalam satu firman Allah, ini tambahan ini istitrat, sekedar tambahan. Dalam surat An-Nisa, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 64, "Walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka." Kata Allah contohnya surat An-Nisa ayat ke-64. Ja'uka. Bukan 64, maaf. Iya, ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum rasul. Fastaghfirullah wastaghfir lahum rasul. La wajadullaha tawwabar rahimah. Maka mereka mendapati Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Allah berfirman contohnya ini id. Contoh salah paham tentang masalah id, idza dan idzan.
Kata Allah dalam surat An-Nisa, walau annahum idzalamu, jika mereka, seandainya mereka, ketika, ini juga maknanya ketika mereka berbuat zalim, anfusam, ketika mereka berbuat dosa, ja'uka, mereka datang kepadamu. Fastaghfirullah, lantas mereka minta ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul memohonkan ampun buat mereka, yaitu Rasul berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni mereka. Sebagian orang memahami id dipahami dengan idza. Ini padahal ini salah. Id telah terjadi. Ini Allah berbicara tentang suatu kaum yang mereka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka buat kesalahan. Maka Allah mengatakan seandainya ketika mereka berbuat salah, ketika itu mereka datang kepada engkau, lantas mereka mohon ampun kepada Allah dan Rasulullah memohonkan ampun buat mereka, lawajadullaha tawwabar rahima, mereka akan dapati Allah Maha penerima taubat dan Allah Maha menyayangi. Nah, sebagian orang memahami dengan idza. Sehingga dia meyakini setiap kita berbuat kesalahan, idza, karena berkaitan masa depan. Setiap kita melakukan kesalahan, kita pergi ke kuburan Nabi untuk minta, ya Nabi, mohonkanlah ampun buat kami. Padahal ini ayat berkaitan dengan sesuatu yang sudah terjadi. Kita bilang, itu pas, ini sudah terjadi. Allah berbicara tentang suatu kaum yang sudah terjadi, sudah lewat. Ketika Nabi masih hidup, seandainya mereka ketika berbuat salah ketika itu yang masa lalu, mereka datang kepada engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kau mohonkan ampun buat mereka, mereka akan dapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, mereka memahami dengan idza, sehingga banyak orang kita lihat di Madinah, mereka berdalil dengan ayat ini, mereka pahami id dengan idza, sehingga mereka mengatakan setiap kita berbuat dosa, kita pergi ke kuburan Nabi, datang ke depan Nabi, ya Rasulullah, mohonkan ampun buatku kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini ayat berkaitan dengan sudah yang pas, yang sudah masa lalu, ya, dan ketika Nabi masih hidup. Ini contoh, perlu kita bedakan antara id dan idza. Ini penting dalam bahasa Arab. Kalau kita salah paham, maka kita bisa salah praktek dan itu berbahaya. Tadi di antara faedah yang kita sampaikan bahwasanya sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat Ka'bah adalah kiblat bagi seluruh nabi, apalagi Allah berfirman inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan, bahwasanya rumah Allah yang pertama kali yang diletakkan untuk manusia, jadi mencakup seluruh nabi, ya. Lalladzi bi Bakkah, yaitu yang ada di kota Mekah, mubarakan maksudnya Ka'bah. Jadi Ka'bah sudah merupakan kiblat para nabi sejak dulu, apalagi pendapat ada yang mengatakan yang buatlah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim hanya mengangkat pondasinya. Oleh karenanya ketika Nabi Musa, Nabi Isa, mereka juga menghadap kiblat. Kemudian terjadi bid'ah dilakukan oleh Yahudi dan Nasara di mana mereka mereka menghadap ke Baitul Maqdis, dan Yahudi menghadap Baitul Maqdis, Nasara menghadap ke Masyriq, ke arah timur, timur, ya. Adapun kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya menghadap Baitul Maqdis, wallahu alam, ini adalah bentuk pensyariatan yang bertahap, sebagaimana khamar tidak langsung diharamkan secara total, tapi secara bertahap. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keburukan khamar, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minum khamar ketika menjelang salat, artinya kalau masih jauh dari salat boleh minum khamar. Baru kemudian ketiga Allah mengharamkan khamar secara total, ya. Ini adalah tahapan dalam syariat, dalam pensyariatan mungkin terjadi, ya. Khamar tidak langsung diharamkan, tapi dijelaskan dulu penjelasan, tapi masih boleh minum khamar. Setelah itu tahapan berikutnya, boleh minum khamar kalau masih jauh dari salat. Yang penting jangan salat dalam kondisi mabuk. Ketiga, baru khamar haram secara mutlak, mau salat enggak salat tetap haram. Maka demikian juga mengenai menghadap Baitul Maqdis, ya. Ketika pertama kali diperintahkan salat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak langsung diperintahkan menghadap Ka'bah, ya. Karena ketika Nabi di Madinah, orang-orang Yahudi menghadap Baitul Maqdis, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menghadap Baitul Maqdis. Di awal-awal Nabi senang mengikuti orang-orang Yahudi supaya harapan mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi menyepakati mereka dalam sebagian hal, ya, dengan harapan bahwasanya mereka
cocok dengan Islam dan akhirnya ikut Islam. Nah, kemudian akhirnya Allah menyuruh menghadap kiblat yang sesungguhnya, yaitu Ka'bah ya. Yaitu Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab. Ini tahapan, jadi Allah tidak langsung menyuruh menghadap Ka'bah ya, kecuali setelah Nabi sekitar 16 bulan atau 17 bulan di Madinah menghadap Baitul Maqdis, baru kemudian datang perintah menghadap Ka'bah, yaitu kiblat yang sesungguhnya. Baik, kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kata Allah, dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yaitu Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasara, ya'rifunahu, mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun, dan sebagian mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Mengetahui. Kita perhatikan ayat ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitab." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kami berikan Alkitab, ya'rifunahu, mereka mengenalnya. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Mereka mengenal anak-anak mereka. Wa inna fariqam minhum, sekelompok dari mereka menyembunyikan kebenaran. Hum ya'lamun, padahal mereka tahu. Perhatikan di sini. Allah berfirman, orang-orang yang kami berikan Alkitab. Alkitab di sini maksudnya Taurat dan Injil. Sehingga Ahlul Kitab di sini maksudnya adalah Yahudi Nasrani, yaitu maksudnya Yahudi dan Nasara ya. Yahud dan Nasara. Alkitab ya. Mereka mengenal ya'rifunahu, mereka mengenalnya. Dalam bahasa Arab ada beda ya. Perhatikan, Ibn Ashur mengatakan, Allah tidak berkata ya'lamunahu, tapi ya'rifunahu. Apa bedanya ya'lamunahu, ya'rifunahu? Ya'lamunahu biasanya, ini lebih umum, ya'rifunahu ini biasanya ma'rifat. Ya, biasanya untuk perkara-perkara yang terlihat, perkara-perkara yang ditangkap indera. Terlihat. Misalnya, a'rifuka, saya tahu kamu ya. Ya. Biasanya berkaitan dengan apa? Dengan lihat apa yang terlihat. Makanya seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam yaitu perkara yang musyahad, yang terlihat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Contoh ini Allah menggunakan kata ma'rifah. Engkau melihat tanda kebahagiaan di wajah mereka. Jadi mereka melihat. Ya. Adapun mengetahui ya, terkadang berkaitan dengan yang terlihat, terkadang pada berkaitan yang tidak terlihat.
Di sini Allah menggunakan kata ya'rifunahu seakan-akan Yahudi dan Nasara melihat Nabi. Saking ilmu mereka tentang Nabi benar-benar kuat, ya. Sehingga seakan-akan mereka melihat Nabi. Seakan Nabi itu suatu yang terlihat oleh mereka. Makanya Allah mengatakan, "Kama ya'rifuna abna'ahum", sebagaimana mereka mengenal anak mereka. Allah memberi ungkapan mereka mengenal Nabi seperti mengenal anak mereka, itu seperti mereka melihat anak mereka. Kalau mereka punya anak-anak, tidak mungkin rancu. Oh ini, tidak mungkin orang bingung, beda. Anak saya yang mana ya? Enggak mungkin. Orang tahu, ini anak saya benar, dia tahu, dia bisa bedakan antara anak dia dengan anak orang. Dan dia tahu ciri-ciri anak tersebut, tempat mainnya di mana, dia ngerti fisiknya kayak apa. Jadi Allah menggambarkan pengetahuan mereka tentang Nabi seperti mereka melihat langsung. Seperti mereka melihat langsung sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Makanya orang Yahudi benar-benar tahu tentang fisik Nabi, ya, ada tanda kenabian, ya. Sebagaimana yang Salman Al-Farisi ketika masuk Islam dia lihat tanda kenabian Nabi di belakang. Terus mereka tahu di mana Nabi berhijrah. Makanya mereka nunggu Nabi di kota Madinah karena mereka tahu Nabi akan berhijrah sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir di tempat yang penuh dengan pohon korma. Mereka tahu benar ciri-ciri Nabi tersebut. Ya. Mereka tahu benar. Bukan bingung-bingung, benar-benar tahu, ya. Ya, makanya Allah menggunakan kata ya'rifunahu. Ini bagaimana bagaimana telitinya lafal Al-Qur'an untuk menggambarkan kepada kita bahwasanya orang Yahudi Nasara benar-benar tahu siapa Nabi Muhammad seperti mengetahui anak mereka, seperti mereka melihat langsung karena cirinya begitu detail. Kemudian kata Allah, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa, sekelompok dari mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka tahu. Jadi kata Tahir bin Asyur di sini ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok Ahlul Kitab. Yang pertama, yang parah tahu tentang Nabi, namun menyembunyikan. Dan ini banyak. Contohnya siapa? Contohnya adalah Heraklius. Heraklius dia sudah tahu, tapi dia karena takut kehilangan jabatan, dia malah mengingkari Nabi, bahkan dia menyerang Nabi dalam peperangan dan juga menyerang kaum muslimin dalam beberapa peperangan. Padahal dia tahu Nabi di atas kebenaran. Ya, padahal dia sempat ngomong sama Abu Sufyan, ya, kalau saya bisa bertemu, kemungkinan saya akan bertemu dengan Nabi, ya, dan saya akan mencuci kedua kakinya. Artinya dia menunjukkan dia tunduk kepada Nabi, tapi dia menyembunyikan kebenaran. Seperti contohnya lagi, bapaknya Sofia, Huyai bin Akhtab. Dalam riwayat ketika Nabi datang ke kota Madinah, Nabi mampir ke Kuba, maka bapaknya Sofia, Huyai bin Akhtab, dan pamannya Sofia, Yasir, pergi pagi-pagi menuju Kuba. Pergi pagi-pagi dengan semangat ingin melihat Nabi tersebut, ingin mengecek. Kemudian pergi dengan semangat, pulangnya sudah sore dalam kondisi lemas. Akhirnya mereka berdua bicara di antara mereka. Ahwahu, apakah itu Nabi yang kita tunggu-tunggu? Kata bapaknya Sofia, benar, huwa. Ya, tapi mereka kecewa, ternyata Nabi tersebut bukan dari bangsa Arab, tapi dari Yahudi. Mereka kecewa. Makanya ditanya, ma mauqifaka minhu, bagaimana sikapmu menghadapinya? Adawatuhu, ya, aku akan terus memusuhinya. Ma baqiya dahar, sepanjang masa aku akan memusuhinya. Padahal dia sudah tahu itu adalah Nabi yang terakhir yang mereka tunggu-tunggu. Dan orang Yahudi mereka tahu rata-rata. Ya. Kemudian dari sini kita tahu berarti karena Allah menggunakan sekelompok orang. Allah mengatakan sekelompok, berarti tidak semua. Sekelompok orang yang menyembunyikan padahal mereka tahu. Itulah sekelompok orang Yahudi di zaman itu dan ini mayoritas. Ini mayoritas Yahudi di zaman Nabi. Makanya di antara bukti ketika ada orang berzina di antara mereka, maka mereka bilang coba datang ke Muhammad, siapa tahu Nabi Muhammad adalah nabi yang diutus dengan rahmat. Coba tanya hukumnya di Nabi Muhammad. Mereka berharap bukan rajam. Mereka berharap karena waktu itu ada orang Yahudi berzina, mereka suruh tanya kepada Muhammad. Siapa tahu hukumnya bukan rajam. Kalau hukumnya bukan rajam, maka mereka senang, mereka akan jalankan. Ternyata sama dalam Islam juga rajam bagi orang yang
berzina. Tapi artinya mereka ngaku itu utusan Allah. Mereka akui, buktinya mereka suruh tanya kepada Muhammad ketika ada yang rajam di antara, ada yang zina di antara mereka. Ini penguat bahwasanya mayoritas mereka mengetahui tentang Nabi Muhammad adalah seorang nabi, yaitu Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah tahu tentang nabi dan tidak menyembunyikan. Bahkan beriman. Dan ini banyak ya. Di antaranya siapa? Di antaranya Najasyi dari Nasara. An-Najasyi. Kemudian Abdullah bin Salam dari Yahudi yang masuk Islam. Ya, kemudian misalnya Tamim Ad-Dari Nasara. Kemudian misalnya Adi bin Hatim yang juga Nasara asalnya. Suhaib Ar-Rumi, ya, ini juga Nasara asalnya. Suhaib Ar-Rumi. Nah, mereka ini semua tahu tentang kebenaran Nabi dan mereka mengumumkan dan mereka beriman. Salman Al-Farisi, ya, yang tadinya Nasara. Ini sekelompok. Jadi Allah tidak generalisir, tapi sebagian. Ya. Adapun kelompok ketiga yang tidak tahu. Yang tidak tahu, maka ini Allah tidak bahas dan ini kemungkinan adalah Nasara atau Yahudi zaman sekarang, Ahlul Kitab zaman sekarang. Ya. Karena Taurat dan Injil sudah mengalami perubahan, ya. Taurat ini sudah mengalami perubahan sehingga mereka tidak menemukan penyebutan nabi di situ karena sudah dirubah-rubah, ya. Tapi kalau kita bicara tentang Yahudi di zaman Nabi, mereka tahu. Mereka tahu. Ahlul Kitab di zaman Nabi, mereka tahu. Jadi perubahan Taurat dan Injil waktu belum separah sekarang karena semakin dihilangkan, semakin dihapuskan seperti itu. Jadi inilah Allah gambarkan bahwasanya mereka tahu tentang kebenaran tapi mereka menyembunyikan. Ya. Taib. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangi Rabbmu, maka janganlah kau termasuk orang-orang yang ragu, ya. Jangan termasuk orang-orang yang ragu. Sama, di sini Allah menegaskan al-haqqu mir rabbik, apa yang datang dari Rabbmu adalah kebenaran. Dan jangan kau termasuk orang yang meragu. Di sini juga dua pendapat tentang fala takunanna. Jangan sekali-sekali kau termasuk orang yang ragu. Engkau di sini kata ganti menuju kepada Nabi. Tadi saya katakan sebenarnya Allah mengatakan maksudnya umat. Tapi diwakilkan dengan Nabi karena Nabi tidak mungkin ragu. Ya, Nabi tidak mungkin ragu. Tapi pendapat yang benar ini khitab ditujukan kepada Nabi. Ya. Kalau Nabi saja tidak boleh ragu, demikian juga yang tidak boleh ragu, ya. Dan kata firman Allah, "Fala takunanna minal mumtarin", ya, maksudnya bukan Nabi sedang ragu kemudian dilarang. Mohon diperhatikan. Firman Allah, "Fala takunanna minal mumtarin", janganlah kau termasuk orang yang ragu, bukan berarti Nabi sedang ragu kemudian dilarang ragu, tidak. Tapi maksudnya Nabi harus bertahan dalam keyakinannya. Bertahan dalam keyakinan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu." Wahai orang yang beriman, berimanlah. Bukan berarti mereka tidak beriman, tapi mereka disuruh bertahan di atas keimanannya. Aminu billah, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa ma unzil ya firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, berimanlah, ya. Ya. Jadi bukan berarti Nabi tidak beriman, bukan berarti orang beriman tidak beriman kemudian disuruh beriman, tapi disuruh bertahan. Seperti juga ya ayuhan nabiyyu taqillah, wahai nabi bertakwalah. Bukan berarti nabi tidak bertakwa disuruh bertakwa, tapi disuruh bertahan istiqomah di atas ketakwaan. Jadi kalau seorang sudah memiliki suatu sifat, kemudian disuruh lagi dengan sifat itu, berarti disuruh bertahan atau disuruh menambah. Saya ulangi, ya. Kalau seorang sudah memiliki suatu sifat, kemudian masih disuruh dengan sifat tersebut, berarti disuruh bertahan. Contoh tadi, ya ayuhan nabiyyu ittaqillah dalam awal dari surat Al-Ahzab, wahai nabi bertakwalah. Apakah nabi tidak bertakwa? Nabi bertakwa. Tapi disuruh bertakwa apa? Untuk mempertahankan ketakwaannya. Sama seperti ini, fala takunanna minal mumtarin, jangan kau termasuk orang merugi. Apakah nabi ragu? Jangan kau termasuk orang yang ragu. Apakah nabi ragu? Jawabannya nabi tidak ragu.
Tetapi dilarang untuk ragu, artinya Nabi disuruh bertahan di atas keyakinan. Jangan ragu-ragu. Fala takunanna minal mumtarin. Seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Bukan berarti tidak beriman, sudah beriman tapi disuruh bertahan. Ya. Perhatikan, ini dalil bahwasanya ragu, keraguan, imtira, syak, keraguan adalah pembatal keimanan. Orang ragu tentang Islam, ragu tentang Allah, imannya batal. Kalau dia tidak lawan, dia tetap dalam keraguannya bertahan, berarti imannya tidak kokoh. Namanya iman suatu yang akidah, suatu yang kokoh, yang terikat kokoh, namanya akidah. Makanya di antara keburukan, bahayanya orang-orang liberal, orang dai-dai pluralisme, yang mereka menanamkan keraguan bagi umat Islam terhadap Islam. Mereka bikin syubhat, sehingga akhirnya umat Islam ragu dengan Islam dan mulai ragu tentang kesesatan Yahudi dan Nasara, mulai ragu. Kayaknya mereka benar juga. Mereka punya kaidah-kaidah yang mereka pasang. Mereka seperti mengatakan kebenaran tidak ada yang absolut, semuanya nisbi. Akhirnya, sehingga seakan-akan kebenaran Islam juga tidak absolut, tidak mutlak, tapi nisbi menurut kita. Sebagaimana kesalahan Yahudi dan Nasrani juga tidak mutlak, tapi nisbi. Salah menurut kita, tapi benar di sisi mereka dan benar di sisi Allah. Ini syubhatnya orang-orang liberal ini. Tidak perlu membuat orang Islam keluar dari Islam menuju agama lain. Tapi dengan membuat orang Islam ragu saja terhadap agama mereka, maka ini sudah bisa membatalkan syahadatain. Saya ulangi, bisa membatalkan syahadatain. Maka seorang Muslim hati-hati dan waspada dengan orang-orang liberal yang kerjanya menanamkan syubhat untuk membuat keraguan bagi kaum muslimin. Maka para dai harus memperingatkan bahaya mereka ini, orang liberal ini. Jangan dibaca buku-buku mereka. Kalau buku mereka, ya bakar saja buku mereka, ya. Karena mereka menanamkan syubhat, orang ragu dengan kebenaran Islam yang absolut dan ragu tentang kesalahan selain daripada kesalahan agama lain. Seakan-akan agama lain juga mau surga. Dan ini cukup membatalkan Islam seseorang meskipun dia tidak keluar dari agama Islam ke agama yang lain. Perhatikan, ini berbahaya. Taib, setelah itu Allah menyebutkan ayat walikullin wijhatun huwa muwalliha. Win, tolong hapus. Foto dulu. Setelah itu Allah sebutkan dalam ayat 147 walikullin wijhatun huwa muwalliha. Masing-masing punya kiblat yang dia mengarah kepada kiblatnya. Ayat ini dijadikan oleh orang liberal tentang benarnya seluruh agama, akan kita bahas. Tetapi sebelum kita bahas ini, saya menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, dan orang-orang yang kami berikan kitab suci yaitu Taurat dan Injil, mereka mengenal Muhammad sebagaimana mengenal anak-anak mereka, ya. Ada pendapat yang mengatakan ya'rifunahu, maksudnya hu di situ bukan kepada nabi tapi maksudnya hu mereka mengenalnya, di sini maksudnya adalah kebenaran kiblatnya kaum muslimin. Namun pendapat ini lemah. Yang benar tentang nabi, tentang kebenaran nabi, tentang sifat-sifat nabi, bukan tentang masalah kiblat. Dan inilah jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah itu adalah suatu topik yang dimasukkan oleh Allah. Jadi Allah sedang berbicara tentang kiblat kan. Sebelumnya Allah mengatakan wala in ataita alladziina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Kalau kau datangkan semua keterangan, maka mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Setelah itu Allah menyebutkan juga walikullin wijhatun huwa muwalliha. Masing-masing ada kiblat yang mereka mengarah kepadanya. Di tengah-tengah Allah sebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladziina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yang kami berikan Alkitab mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Tahir bin Asyur mengatakan bahwasanya Allah menyebutkan jumlah atau kalimat yang disisipkan, i'tiradiyah maksudnya disisipkan di luar topik untuk menjelaskan bahwasanya orang-orang Yahudi Nasara menolak tentang kiblat, bahwasanya Ka'bah adalah kiblat, adalah perkara yang biasa. Meskipun mereka punya ilmu tentang kebenaran Ka'bah adalah kiblat, sebagaimana mereka juga telah mengingkari Muhammad sebagai seorang nabi padahal mereka punya ilmu tentang Muhammad adalah seorang nabi. Ini maksudnya dari apa Allah bawakan tentang ayat alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu. Ahlul kitab mengenal nabi sebagaimana mengenal anak-anak mereka. Untuk menekankan kepada Rasulullah bahwasanya jangan kau heran ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ahlul kitab menolak Ka'bah sebagai kiblat padahal mereka tahu itu adalah
Ka'bah kiblat yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nabi Musa menghadap Ka'bah, Nabi Isa menghadap Ka'bah. Mereka tahu sebenarnya. Dan mereka karena fanatik saja akhirnya mereka menghadap Baitul Maqdis. Sebagian mereka menghadap ke arah timur Nasara, ya. Padahal mereka tahu yang benar adalah Ka'bah, ya. Kita bicara tentang Ahlul Kitab di zaman tersebut, ya. Mereka mengingkari kebenaran yang mereka sudah tahu, itu wajar sebagaimana mereka mengingkari kebenaran engkau wahai Muhammad, padahal mereka tahu tentang sifat-sifatmu dalam Taurat dan Injil. Namanya jumlah i'tiradhi, itu paragraf atau kalimat yang Allah sisipkan untuk menguatkan bahwasanya orang-orang Yahudi Nasara mengingkari di atas ilmu. Setelah itu kita bahas ayat terakhir pada kesempatan kali ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa likullin wijhatun huwa muwalliha." Masing-masing ada wijhah, ada arah yang dia menghadap kepadanya. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Dimanapun kalian berada, Allah akan membangkitkan kalian seluruhnya. Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Coba perhatikan sini. Kata Allah, wa likullin wijhatun huwa muwalliha. Masing-masing ada arah yang mereka menghadapinya. Ada kiblat, ada arah atau kiblat yang ia hadapi, yang ia menghadapinya. Menghadap kepadanya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Perhatikan. Maksud dari ayat ini, Allah menjelaskan masing-masing, yaitu Yahudi Nasara. Mereka punya kiblat yang mereka hadap. Mereka punya kiblat yaitu mereka punya kiblat yang mereka hadapi, yang mereka menghadap kepadanya. Sebagaimana sudah kita jelaskan, Yahudi menghadap Baitul Maqdis, Nasara menghadap ke arah timur. Fastabiqul khairat, maka berlomba dalam kebaikan. Ayat ini dijadikan dalil. Sebenarnya jelas kalau dalam tafsir yang benar, sebagaimana nanti akan saya nukilkan dari para salaf, maksudnya, wahai orang beriman, ya jangan ikuti mereka. Mereka punya kiblat sendiri, kita punya kiblat sendiri. Berlomba-lombalah kalian dalam beribadah menghadap kiblat Ka'bah, ya. Jadi kalahkan mereka dengan menghadap Ka'bah, ya. Ya. Kalahkan mereka dengan menghadap, ya, Ka'bah. Ini maksud ayat, nanti akan saya bacakan tafsiran para salaf. Sementara orang-orang liberal mereka mengatakan Allah mengakui kiblatnya Yahudi Nasrani. Allah mengatakan masing-masing punya kiblat. Berarti Allah mengakui dong mereka di atas kebenaran. Makanya kita disuruh berlomba kebaikan antara kita dengan mereka. Sehingga kata orang liberal, ya, Allah mengakui kebenaran kiblat Yahudi Nasrani. Dan ini adalah kebatilan, ini tidak benar. Ini bantahannya. Bantahannya pertama, ya, ini tidak benar. Kenapa? Allah tidak sedang membenarkan. Allah hanya sekedar menceritakan, ya.
Allah sedang menceritakan kondisi mereka. Bahwasanya mereka punya kiblat sendiri, tapi jangan ikuti. Buktinya juga Allah sudah mengatakan sebelumnya Allah namakan sikap mereka menghadap kiblat mereka dengan hawa nafsu. Sudah saya jelaskan tadi, menghadap kiblat mereka dengan ahwa'ahum. Sudah saya jelaskan. Allah namakan dengan hawa nafsu, ya. Allah namakan dengan hawa nafsu. Demikian juga tafsir salaf. Tafsir salaf menyelisihi pemahaman liberal. Inilah bahayanya kalau orang menafsirkan dengan hawa nafsunya, tidak mengikuti tafsiran para salaf. Kalau kita tidak terikat dengan pemahaman para salaf, kita bisa salah dalam menafsirkan. Padahal para salaf mengatakan ini adalah celaan terhadap ahlul kitab, bukan mengakui kebenaran mereka, bukan mengakui kebenaran mereka. Saya akan bacakan tentang tafsiran para salaf tentang ayat ini, ya. Di antaranya misalnya Ibnu Abbas berkata, ya, bahwasanya Allah sedang menceritakan, yaitu yakni bidzalika ahlul adyan yaqul likulli qiblatin yardaunaha, ya. Yaitu Allah sedang berbicara tentang pengikut-pengikut agama, bahwasanya likullin qiblatun yardaunaha. Masing-masing pengikut agama punya kiblat yang mereka ridha, ya. Ya. Wa wajhullah tabaraka wa taala ismuhu haitsu tawajjal mu'minun. Adapun yang Allah ridhai adalah yang kaum mukminin mengarah kepadanya. Ya. Bukan yang diridhai oleh ahlul kitab. Ya, jadi Allah sedang bercerita kenyataan, bukan Allah sedang mendukung, ya. Saya cerita seperti cerita mereka punya kiblat, bukan berarti Allah membenarkan, ya. Dipahami oleh orang Yahudi bahwasanya Allah membenarkan. Kemudian juga perkataan Ar-Rabi', ya. Ini disebutkan dalam Tabari dalam tafsirnya. Falil Yahudi wijhatun huwa muwalliha walin Nasara wijhatun huwa muwalliha. Yahudi punya kiblat yang mereka menghadapnya, Nasara punya kiblat yang mereka menghadapnya. Wa hadakumullah antum ayatuhal ummah lil kiblat lati hiya kiblatuhu. Adapun kalian kaum mukminin diberi hidayah oleh Allah menghadap kiblat yang itu kiblat yang sebenarnya. Ya. Demikian juga Abul Aliyah mengatakan lil Yahudi wijhatun huwa muwalliha walin Nasara wijhatun huwa muwalliha hadakum antum. Ya, sama. Ini perkataan Abul Aliyah, juga perkataan para salaf, perkataan tabi'in. Yahudi punya kiblat, Nasara punya kiblat, kalian dapat hidayah. Jadi Allah bukan sedang membenarkan, ya, tapi Allah menjelaskan mereka tersesat, kalian dapat hidayah. Dan ini diriwayatkan juga dari Mujahid, dari Atha, dari Dhahak, dari Rabi' bin Anas, dari Suddi dan yang semisalnya, ya. Makanya dalam hadis, dan ini didukung dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Innahum la yahsuduna ala syai'in kama yahsuduna ala yaumil jum'ah allati hadana Allahu laha wa dhallu anha wa ala al-qiblati allati hadana Allahu laha wa dhallu anha wa ala qaulina khalfal imam amin." Kata Nabi, mereka ahlul kitab tidaklah hasad kepada kita seperti hasad mereka terhadap hari Jumat, di mana Allah telah beri petunjuk kepada kita untuk menjadikan hari raya mingguan adalah hari Jumat, sementara mereka tersesat. Ya, Yahudi menjadikan hari Sabtu hari raya mereka, Nasara menjadikan hari Minggu sebagai hari raya mereka. Yang benar hari raya yang benar adalah hari Jumat. Karena Adam diciptakan hari Jumat, ya. Adam dimasukkan surga dari Jumat, dikeluarkan dari hari Jumat. Kemudian Adam diturunkan ke bumi hari Jumat. Adam meninggal hari Jumat, hari kiamat hari Jumat, manusia hari Jumat. Jadi hari Jumat yang mulia. Jadi mereka hasad kita hari Jumat yang benar. Kata Nabi, mereka hasad kepada kita. Kemudian juga wa alal qiblati allati hadana Allah, dan mereka juga hasad kepada kiblat yang Allah beri petunjuk kepada kita, wa dhallu anha, sementara mereka tersesat. Ini Nabi jelaskan kiblat mereka Baitul Maqdis dan timur bagi Nasara adalah kesesatan. Ya. Jadi tidak benar tafsiran para kaum pluralis atau kaum liberal yang menyatakan bahwasanya Allah membenarkan agama mereka karena Allah mengakui kiblat mereka. Ini contoh saya sampaikan bagaimana orang liberal mereka kalau nafsir ngawur sesuai dengan hawa nafsu mereka, ya. Baik, terakhir kita mungkin bahas ini, masih ada waktu sedikit, ya.
Kata Allah, fastabiqul khairat. Perhatikan sini fastabiqul khairat. Perhatikan Allah tidak berkata fastabiqu ila al khairat. Tidak ada kata ila di sini. Seharusnya berlombalah kalian menuju kepada kebaikan. Karena fastabiqul khairat ada tadmin. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ada tadmin. Ada at-tadmin, ini yaitu ada mencakup fiil yang tersembunyikan dalam fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, kalau kita mengartikan fastabiqul khairat, maknanya sama dengan ya, if'alu al khairat. Jadi ada tadmin kata kerjakanlah khairat ya. Ya, wastabaqu fiha ya. Yaitu lakukanlah kebajikan dengan cara berlomba. Maknanya lakukanlah kebajikan dengan cara berlomba. Jadi bukan hanya sekedar melakukan tapi harus segera. Di sini ada tadmin, lakukanlah if'alu ya, if'alu ya. Ini yang ngerti bahasa Arab ya. Dan makna dari fastabiqul khairat bisa artinya fastabiqu ilal khairat. Kemudian wastabiqu fil khairat. Bisa jadi maksudnya berlombalah kalian menuju kebaikan. Bukan berarti kalau kalian sudah sampai kalian stop, tidak. Ketika kalian sampai dalam kebaikan, kalian juga berlomba dalam kebaikan tersebut. Jadi ada dua lomba di sini. Lomba menuju kebaikan, cepat-cepatan, dan lomba mengerjakan kebaikan itu sendiri juga perlu lomba. Ada dua lomba. Makanya Allah mengatakan fastabiqul khairat. Ini mencakup dua lomba, yaitu lomba menuju kebaikan dan lomba juga dalam melakukan kebaikan sendiri. Kan sebagian orang kalau sudah sampai dia berhenti. Ya saya sudah sampai, enggak. Ketika kau sudah sampai, kau juga harus berlomba di antara kaum mukminin, perlu berlomba dalam kebaikan. Ya. Setelah itu Allah mengatakan dimanapun kau berada, Allah akan kumpulkan kalian, yaitu di padang mahsyar, semuanya akan dikumpulkan. Dimanapun kalian berada, mau mati dimanapun, mau dimakan oleh ikan, mau dimakan oleh binatang buas, mau terbakar, mau meledak, mau apapun, ya'ti bikumullahu jami'an. Allah akan kumpulkan kalian di padang mahsyar. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Sungguhnya yang manusia pertama sampai terakhir semuanya akan dikumpulkan pada hari yang telah ditentukan ya. Wa dzalika yaumu masyhud, yaitu hari yang dipersaksikan, hari yang sangat dahsyat, yaitu hari kiamat. Innallaha ala kulli syai'in qadir, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah alam bisawab, demikian saja yang saya sampaikan. Kurang saya mohon maaf kepada para jamaah ibu-ibu majelis taklim Al-Ittiba. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta